Saat fajar baru mengintip, Ulka sudah berkeringat di tanah lapang belakang kediaman Wangsa Gumirang. Embun masih menggantung, udara menggigit kulit, namun tubuhnya basah oleh peluh. Ia menekuni si lampah dengan tekad tanpa henti, seolah kerasukan. Gerakannya tajam dan terukur, napas memburu, urat menegang, tapi sorot matanya tetap jernih dan menyala. Pedang di tangannya bukan lagi sekadar senjata, melainkan sumpah. Ribuan kali ia ayunkan tiap pagi, hingga tubuhnya limbung. Saat napas tak beraturan, ia duduk di tanah berumput, meneguk air dari cenang bambu. Keraguan sempat muncul. Masih kurang jugakah usahaku? Namun segera ia singkirkan. Ulka bukan pemuda yang suka meratap. Ia teringat serat lontar rasa Usada, warisan kakeknya Dipaka, kitab tua tentang tubuh, ramuan, dan keselarasan alam. Di dalamnya tercatat ramuan pembuka nadi prana. 8 bahan tertulis, 6 sudah ia temukan, tapi 2 lainnya hanya tumbuh di tanah Sulawesi, jauh di utara. Laut luas menghalangi, namun Ulka sadar hanya itu jalannya. Ia bertekad, bila tak ada jalan, ia akan menciptakan sendiri. Saat ia bangkit, dari kejauhan muncul 2 sahabatnya, Dayita yang lembut namun kuat, dan Nugra yang santai namun setia. Kehadiran mereka membuat Ulka tersenyum, senyum tulus yang jarang ia tunjukkan. Dayita menggoda jenaka, mengajaknya ke pasar Nawa. Nugra hanya menyeringai, mendukung tanpa kata. Ulka tak kuasa menolak, sebab dalam Dayita ia menemukan jangkar yang membuatnya tetap berdiri. Ia menitipkan pedangnya di bawah beringin, membasuh wajah dengan air gentong, lalu berjalan bersama mereka, menembus kabut pagi menuju pasar. Riuh dan aroma pasar. Nawa menyambut rempah, ikan panggang, kayu manis, kain tenun, hingga batu berkilau. Pasar 5 hari sekali itu menjadi tempat bertukar hasil bumi, senjata, hingga perhiasan dengan barter atau koin kepeng dari tembaga, perunggu, perak, bahkan emas. Dayita terpesona oleh gelang manik bening yang memantulkan cahaya ungu. Nugra mengenalinya sebagai kecubung dari Gurungas. Dayita menawar riang, namun pedagang menolak. Ulka hanya tersenyum melihat tawanya, hendak merogoh koin untuk membelikannya. Namun mendadak Moni muncul, membayar lebih dulu dengan 2 koin perak. Tatapannya menusuk, penuh ejekan. Ia sengaja merebut apapun yang Dayita inginkan. Moni lalu berbalik menuju Gandra dan Sagra yang sudah menunggu. Bersama mereka berdiri Galih, putra sulung Datu Pramandana, serta seorang gadis yang membuat dada Ulka bergetar, Laksita. Wajah dingin itu pernah ia kenal. Saat kecil, di bawah beringin tua, mereka bermain bersama. Ulka kecil pernah berkata polos pada kakeknya, "Aku suka Laksita, kek. Aku ingin menikahinya kalau sudah besar." Matanya seperti cahaya pagi di Paka, hanya tersenyum iba mengetahui cucunya tumbuh tanpa kehangatan seorang ibu. Kini, Laksita berdiri di sisi Galih, tanpa senyum, tanpa suara, hanya tatapan sulit terbaca. Dayita murka pada ulah Moni, bersuara lantang menantang. Moni membalas sinis, merendahkan Dayita sebagai rakyat rendahan. Keramaian pasar seolah lenyap bagi Ulka. Matanya terhenti pada Laksita, kenangan lama menyeruak, dan waktu seakan melambat.